Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berbuat dosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berbuat dosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau.
waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, adik-adik juga siapin kotak persembahan ya, supaya nanti bisa masukin uang persembahan kalian di sana. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya kita boleh berjumpa lagi di minggu sore ini. Encik Sofi, senang sekali ya sekarang kita bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah lewat saluran YouTube dan radio. Sekarang kita sapa adik-adik di rumah dulu Encik Sofi. Halo adik-adik, apa kabar semua? Sudah mandi? Ada yang belum kayaknya Encik. Kalau sudah siap semuanya, Encik minta semuanya berdiri ya. Kita akan melakukan pujian Mars Sekolah Minggu. Ayo yang semangat, gerakannya mana? Ikuti Encik ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo sekali lagi, lebih semangat lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke, sebelum kita akan melanjutkan ibadah kita akan meminta penyertaan Tuhan lewat doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Encik Sofi. Ayo adik-adik semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menjaga kami sampai saat ini. Sekarang kami akan memulaikan ibadah kami. Tolong usir kuasa iblis yang mau mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, siapa yang rindu untuk memuji Tuhan? Ayo acungkan tangan, Encik mau lihat. Wah, itu sana-sana. Wah, ayo tepuk tangan Encik Sofi. Ternyata adik-adik semua rindu untuk memuji Tuhan. Kita akan membawakan pujian ini dengan semangat dan penuh gerakan. Bagaimana hati kita sangat bersyukur karena saat ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Berdiri ya, kita pakai gerakan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia.
adik-adik, Encik mau tanya sama Encik Sofi dulu. Encik Sofi punya tidak jagoan yang menolong Encik Sofi di saat Encik Sofi lagi kesusahan? Punya Enci. Siapa Encik? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, kita punya Tuhan Yesus jagoan kita yang menolong kita. Kita lakukan Yesus jagoanku. Ayo semua berdiri dan ikuti gerakan Encik ya. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus penolongku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Daud mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Sekali lagi ya. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus penolongku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Goliat mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simson mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Kita lompat ya. Iya iya iya, iya iya iya, iya iya iya, iya. Iya iya iya, iya iya iya, iya iya iya, iya. Iya iya iya, iya iya iya, iya iya iya, iya. Iya iya iya, iya iya iya, iya iya iya, iya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan lewat lagu-lagu. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Lili. Tapi sebelumnya kita akan membawakan satu lagu. Apa Encik Sofi? Baca kitab suci. Oke, baca kitab suci. Semua sikap doa ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, shalom adik-adik, kita bertemu lagi. Dan apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Inci berharap adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Inci minta adik-adik semua siap ya, duduk manis. Dan satu hal yang paling penting, adik-adik jangan lupa pegang apa? Alkitab. Nah, bagi adik-adik yang masih kecil, mama papa di rumah, minta tolong tuntun adik-adik untuk membaca Alkitab ya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami. Tadi kami telah memuji Tuhan dengan bersukacita dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Encik nanti. Terima kasih banyak Tuhan.
di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup, penolong kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Oke, kita akan buka pembacaan hari ini di Perjanjian Lama di 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 6. Nah, Perjanjian Lama di 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 6. Oke, kita akan baca sama-sama firman Tuhan hari ini. Judulnya Raja Asa, Kemenangan atas Sera. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman, dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 6. Kita akan ikuti firman Tuhan hari ini. Prajurit, hari ini ku perintahkan kalian untuk menghancurkan mezbah, bukit, tiang dan tugu dari Baal untuk dihancurkan. Dan kepada setiap orang yang ada di kerajaan Yehuda ini untuk mencari Tuhan yang hidup, Allah yang benar. Tidak ada seorang pun menyembah berhala. Ingat itu. Nah, adik-adik, tadi itu adalah seorang raja. Namanya adalah Raja Asa. Raja ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Oleh karena dia takut akan Tuhan, dia memerintahkan kepada prajuritnya untuk menghancurkan setiap Baal yang ada di dalam kerajaan Yehuda. Dan Tuhan melihat Raja Asa ini melakukan yang benar di mata Tuhan. Sehingga Tuhan Allah menganugerahkan ketentraman bagi kerajaan Yehuda. Pada saat itu kerajaan Yehuda, adik-adik, tidak ada musuh yang menyerang. Oleh karena Tuhan memberikan ketentraman tersebut. Pada saat kerajaan Yehuda tentram, aman, damai, maka Raja Asa ini dia memerintahkan kepada setiap prajuritnya, kepada setiap orang yang ada di dalam kerajaan Yehuda untuk memperkuat kerajaannya, yaitu dengan membangun tembok-tembok pertahanan. Nah, adik-adik, akhirnya Raja Asa berserta dengan prajurit-prajurit yang ada, mereka membangun tembok yang besar untuk mempertahankan kekuatan dari kerajaan Yehuda ini agar supaya tidak mudah diserang oleh musuh. Tiba-tiba adik-adik, datanglah musuh menyerang kerajaan Yehuda. Raja Zera yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan, tidak melakukan hal yang baik, dia menyerang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Asa yang takut akan Tuhan. Pada saat Raja
Zera menyerang kerajaan Yehuda, Raja Asa ini tahu. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Raja Asa? Apakah dia mengandalkan prajurit-prajuritnya yang gagah perkasa itu? Atau mengandalkan dirinya? Tidak, adik-adik. Hal pertama yang dilakukan oleh Raja Asa adalah dia mencari Tuhan. Dia apa, adik-adik? Dia mencari Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamulah kami minta tolong. Karena tidak ada yang lebih besar selain Engkau Tuhan, yang mampu mengalahkan yang kuat terhadap yang lemah. Raja Asa ini dia minta tolong kepada Tuhan Allah untuk memberikan dia kemenangan. Nah, ketika Raja Asa ini berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatannya, mengandalkan prajurit-prajuritnya, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan menolong atau tidak? Adik-adik, Tuhan bertindak. Tuhan menolong Raja Asa ini. Tuhan bertindak, adik-adik, dengan mengalahkan ini Raja Sera beserta dengan pasukan-pasukannya yang gagah perkasa. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Asa. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang hal-hal yang menakjubkan tentang Allah dan juga tentang manusia. Nah, adik-adik, lewat cerita firman Tuhan yang penting bagi kita hari ini, Allah mengajarkan kita banyak hal yang menakjubkan tentang dirinya dan juga tentang manusia. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah senang kepada anak-anaknya yang menaati firman Tuhan. Bagaimana cara kita untuk menaati firman Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Iya, betul sekali. Kita harus taat. Apa, adik-adik? Taat. Oke, kita sebutkan sama-sama ya. Taat. Sekarang kita baca hurufnya dari depan ke belakang. T-A-A-T. T-A-A-T yaitu taat. Sekarang dari belakang ke depan. T-A-A-T. T-A-A-T yaitu taat. Jadi kita baca dari muka ke belakang tetap apa? Taat. Dari belakang ke muka? Taat. Nah, di sini kita belajar bahwa dalam susah senang kita harus taat kepada Tuhan. Adik-adik, ketahuilah bahwa pada saat kita taat kepada Tuhan, Tuhan senang melihat anak-anaknya taat. Tapi ada satu pribadi yang tidak senang kepada anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Yaitu siapa? Siapa, adik-adik? Ya, betul sekali. Yaitu iblis. Nah, iblis tidak senang melihat anak-anak Tuhan taat kepada Tuhan. Nah, iblis juga adalah musuh Tuhan Allah. Begitu juga kita adalah musuh dari iblis. Nah, tadi juga menceritakan bagaimana Raja Asa berperang melawan Raja Sera. Begitu juga adik-adik, kita berperang terhadap si iblis, adik-adik. Musuh Raja Asa yaitu Raja Sera
menyerang Raja Asa dengan tombak dengan panah. Nah, musuh kita si iblis, dia menyerang kita dengan apa? Dengan pencobaan, dengan godaan, adik-adik. Godaan dan cobaan yang iblis serang kepada setiap anak-anak Tuhan seperti apa, adik-adik? Ya betul, seperti kemalasan di rumah. Karena kita stay at home, kita jadi malas. Bangun pagi udah bangun siang, bangun udah jam 11 pagi, adik-adik. Nah, kita malas melakukan hal-hal yang sebenarnya kita harus lakukan. Nah, itu merupakan pencobaan dari iblis. Selain itu apa lagi, adik-adik? Nah, selain itu kita suka berbohong. Siapa di sini yang suka berbohong? Angkat tangan. Nah, iblis menyerang anak-anak Tuhan untuk melakukan hal-hal yang apa? Yang tidak benar, berbohong, malas. Dan juga ada seperti apa, adik-adik? Seperti adik-adik berteriak-teriak kasar kepada orang. Adik-adik tidak ramah. Nah, itu salah satu serangan dari iblis. Ada juga adik-adik yang suka main game, yang tidak sadar kalau dia udah main game sampai larut malam, dari pagi sampai malam. Kecanduan game. Nah, adik-adik, itu salah satu serangan dari iblis. Selain itu juga ada yang apa, adik-adik? Melawan orang tua. Orang tua bilang, "Dek, kamu harus tidur siang ya." Tapi adik-adik tidak mau melakukan. Justru adik-adik melawan orang tua. Hal-hal seperti itulah yang iblis lakukan untuk menyerang anak-anak Tuhan. Nah, jika didapati di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang harus kita lakukan, adik-adik? Yang harus kita lakukan seperti Raja Asa tadi, dia apa? Dia minta pertolongan kepada Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik mengalahkan pencobaan, mengalahkan godaan, adik-adik harus minta tolong kepada Tuhan. Ingat adik-adik bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, menebus dosa kita umat manusia, termasuk Enci, termasuk adik-adik. Dan juga apa? Ingat, Tuhan Yesus mengalahkan kuasa si iblis yang jahat itu. Nah, adik-adik, kita percaya ketika kita mengalami pencobaan, mengalami godaan, kita ingat bahwa ada penolong kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan kuasa si jahat iblis, yang akan memampukan kita, yang akan menolong kita untuk menghadapi, melawan godaan dari si iblis. Nah, adik-adik, jika iblis menggoda kita untuk kita tidak taat kepada orang tua, apa yang harus adik-adik lakukan? Apakah adik-adik ikut perintah iblis? Nah, sebagai anak Tuhan, kita apa? Kita menolak, kita berkata, "Tidak iblis." Karena dalam firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus taat kepada orang tua. Atau jika iblis menggoda kita untuk melakukan hal yang jahat kepada orang lain, kepada teman kita, apakah kita akan lakukan? Nah, tentu sebagai anak Tuhan, kita akan melawan godaan iblis dengan berkata, "Tidak iblis." Karena dalam firman Tuhan mengajarkan kita bahwa untuk kita mengasihi setiap orang, termasuk musuh kita. Nah, adik-adik, pada saat iblis menggoda kita, mencobai kita,
ingatlah yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan Yesus. Karena dengan minta pertolongan kepada Tuhan Yesus, kita akan dimampukan untuk melawan pencobaan, godaan dari iblis. Bagaimana dengan cerita hari ini? Kiranya adik-adik boleh mendapat berkat dan mengetahui bahwa di dalam Tuhan adik-adik mampu untuk melawan kuasa iblis yang jahat itu dengan pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita akan menemui cobaan dan pasti kita akan digoda oleh iblis. Tetapi sebagai anak Tuhan, yang harus kita lakukan adalah percaya dan minta pertolongan dari Tuhan Yesus untuk melawan setiap pencobaan dari si jahat iblis. Nah, bagaimana dengan cerita hari ini? Kiranya adik-adik boleh mendapatkan berkat dan adik-adik tahu bahwa sebagai anak Tuhan dimampukan untuk melawan kuasa si jahat iblis lewat pencobaan dan godaan. Dan saat ini kita akan tutup dari firman Tuhan hari ini dengan doa tutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa kami di dalam pertolongan Tuhan mampu melawan kuasa si jahat iblis. Untuk itu kami minta kekuatan daripada Tuhan menyertai kehidupan kami. Untuk kami menjadi anak-anak yang taat, yang setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini yang menjadi doa, ungkapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, sahabat kami berdoa kepadamu. Amin. Wah, Encik Sofi, cerita tadi seru ya. Iya, Encik. Ya, sekarang kita akan menyanyikan lagu Bila Iblis Menggodaku. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat. Terdapat di mana, Encik Sofi? Terdapat dalam Efesus 6 ayat 10. Bentar ya, Encik bacakan dahulu, nanti kemudian adik-adik ikuti ya. Encik ambil Alkitab dulu. Efesus 6 ayat 10. Efesusnya terdapat di perjanjian apa ya? Perjanjian apa ya, Encik Sofi? Perjanjian baru, Encik. Iya, adik-adik juga jawabnya perjanjian baru. Adik-adik pinter ya, Encik Sofi. Jadi Efesus 6 ayat
10. Encik bacakan dulu ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi ya, encik bacakan. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita pakai gerakan ya adik-adik, sama-sama Encik Sofi ya. Oke, kita mulai. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bisa semua? Jangan lupa ya untuk tetap menghafal di rumah, pakai gerakan dan nanti akan dikirimkan di grup kelas masing-masing ya. Sekarang kita mau apa Cik Sofi? Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Ayo, siapkan persembahan adik-adik. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau sudah dikumpulkan, adik-adik simpan persembahannya di dalam celengan. Nanti setelah kita sudah beribadah bersama-sama lagi di gereja, adik-adik boleh kumpulkan persembahan itu kepada Enci dan Engku di gereja. Oke? Adik-adik, sekarang kita akan buat aktivitas. Siapkan alat dan bahannya dan sebentar adik-adik akan ikuti video panduannya ya. Halo adik-adik. Nah, bagaimana cerita tadi? Bagus kan? Nah, dari cerita tadi kita bisa belajar untuk menjadi seperti Raja Asa. Nah, Raja Asa yang mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, jadi aktivitas hari ini kita akan membuat sesuatu yang biasanya dipakai oleh raja. Nah, adik-adik tahu apa itu? Nah, kita akan membuat mahkota. Adik-adik, jadi bahan-bahan yang adik-adik perlukan adalah mahkota yang sudah di-print, kertas, lem, gunting, dan alat warna. Nah, entah itu krayon atau pensil warna. Nah, adik-adik, jadi adik-adik warnai permata dan mahkotanya sesuai dengan yang adik-adik inginkan. Nah, setelah diwarnai, adik-adik gunting mahkotanya dan permata-permatanya. Lalu, adik-adik tempelkan lem di setiap bagian belakang permatanya. Setelah ditempelkan lem, adik-adik tempelkan permatanya di atas mahkotanya. Kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik ambil kertas, lalu digunting memanjang jadi seperti ini. Nanti adik-adik tempel lem di kedua ujung ini, lalu akan ditempel di belakang mahkota. Nah, di belakang sini ya. Nanti adik-adik Nah, kalau sudah jadi akan terlihat seperti ini. Katanya adik-adik bisa pakai di kepala. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk foto atau video lalu dikirimkan ke Instagram sekolah_minggu_GKM atau bisa juga dikirimkan ke WA grup kelas masing-masing. Nah, sekian untuk aktivitas minggu ini. Sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Dadah! Nah, adik-adik, tidak terasa ya ibadah kita sudah akan berakhir, tapi kita akan menyanyikan satu pujian lagi, baru kita akan tutup dalam doa. Encik minta kita untuk berdiri semua dan ikuti gerakan Encik ya.
Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ulangi ya, di saat Encik bilang stop, semuanya stop ya. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa. Encik minta semua sikap doa, kunci tangan. Kita berdoa, adik-adik. Boleh mengikuti Encik berdoa dengan suara yang kedengaran ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami anak-anak-Mu boleh lagi beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Bantu kami anak-anak-Mu agar boleh taat, mendengarkan firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa besok kami akan memulaikan aktivitas sekolah kami, walaupun kami belajar dari rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap melindungi kami, menyertai kami, dan kami boleh tetap melakukan aktivitas belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye.